Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat serta taufik kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini 19 Dzulqa'dah 1443 Hijriah bertepatan dengan 20 Juni 2022. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kenikmatan sehingga kita dapat kembali hadir dalam majelis taklim kita, majelis taklim Maqamah Mahmudah. Mudah-mudahan segenap keberkahan, ilmu yang bermanfaat Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita bersama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah yang hadir melalui offline, ini ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan sehat seluruhnya. Nah, sepertinya ceria hari ini ya, secerah suasananya. Alhamdulillah tidak hujan sehingga kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Kalau ada hujan biasanya banyak alasan nanti. Alhamdulillah dengan izin Allah, ibu-ibu juga yang hadir melalui via Zoom meeting ya. Mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat walafiat. Topik dan tema kita pagi hari ini kita akan mendalami salah satu nama Allah Asy-Syafi. Ini Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Ini nama yang amat sangat indah ya bagi kita karena menjadi harapan ya kita semua. Harapan setiap hamba bahwa kita seringkali diuji dengan sakit ya ibu-ibu sekalian. Sakit ini begitu dekat dengan kita, bahkan menjadi ya mungkin boleh kita katakan tabiat manusia yang Allah ciptakan dalam kelemahan. Kita ini ciptakan Allah dalam kelemahan, makhluk yang lemah. Mudah sekali terserang penyakit. Maka sesungguhnya untuk menegaskan sisi kelemahan kita ya. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang semestinya kepadanya kita bergantung, kita berharap ya, kita memohon dan meminta ya. Bapak Ibu, kita ini kalau terserang kantuk saja sudah lemah ya. Kita ini lemah, dengan ngantuk saja sudah lemah kita. Kita baru tidak makan 12 jam. Jadi, perut kita kosong ini, badan kita sudah gontai, lemas ya. Itulah kelemahan kita. Ya, kita hampir 2 tahun kemarin ya, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala rasakan kelemahan ya kita dengan serangan virus, virus yang amat sangat kecil. Namanya apa? Virus corona kemarin kan. Virus dengan virus corona yang nggak bisa kasat mata, kita nggak mampu melihat secara langsung, tapi mewafatkan ya sekian ribu bahkan mungkin jutaan orang ya. Hampir 2 tahun kita mengalami pandemi ya. Ini semua juga menegaskan tentang sisi kelemahan kita. Setiap kali kita sakit, yang tergambar apa Ibu-ibu? Bapak-bapak sekalian, kita itu dekat sekali dengan kematian ya. Kalau sudah sakit kan rata-rata orang meninggal itu pembukanya dari sakit. Meskipun ada juga orang yang meninggal tanpa sakit ya. Baik dengan sebab ataupun tidak sebab, tapi umumnya ya, umumnya orang ketika meninggal itu rata-rata diawali dengan
sakit ya. Bahkan kalau kita lihat ya, memang pergantian setiap waktu, setiap saat, roda kehidupan kita ini sesungguhnya antara hidup dan mati ya. Makanya kalau kita sedang sakit itu ya betul-betul terasa ya dekatnya kita dengan Allah, kemudian juga ketundukan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dirasakan betul ya bahwa kelemahan diri kita dan kita ini betul-betul berhajat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ibu-ibu sekalian kalau kita membaca itu ya, melihat dan merasakan dalam hidup kita ini perputarannya itu antara hidup dan mati ya. Jadi setiap harinya sel-sel kita ini diperbarui tanpa kita sadari. Kita akan bertambah umur, kita waktu terus berjalan. Dan setiap harinya ada sel yang mati, lalu ada sel yang hidup. Begitu setiap hari. Jadi sehingga kita semakin hari semakin muda atau semakin tua, Bu? Semakin muda, alhamdulillah, optimis ya. Semakin tua kan kita ini. Nah, tentu ternyata perubahan kita kalau lihat foto, foto zaman TK, lalu kemudian waktu SD, beranjak SMP, beranjak SMU, terus perguruan tinggi, ada perubahan-perubahan secara fisik kita, perubahan tubuh kita. Jadi, memang ada yang lebih cantik juga, ada yang lebih tua juga kan begitu kan. Ada juga. Tapi ternyata perubahan-perubahan itu sesungguhnya seluruhnya diawali dari ada kematian sel kita. Lalu kemudian dihidupkan oleh Allah. Ada sel yang mati, ada sel yang hidup. Maka hidup mati ini sesuatu yang sesungguhnya tabiat manusia. Jadi, sehingga antara orang ketika kita ini hidup atau sehat, ini sesungguhnya mengingatkan kepada kehidupan. Kalau kita ini sedang sakit, maka sesungguhnya kita diingatkan dengan kematian yang begitu dekat dalam kehidupan kita. Nah, rata-rata ketika kita lagi sedang yang mengalami sakit, kita sedang diuji dengan sakit ya, ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut ya yang kadang menyelinap di dalam diri kita. Nah, tentu ini manusiawi. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu perasaan kita itu, bahwasanya kita ini takut mati. Tetapi ketika kita dikenalkan oleh Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, ternyata inilah cara dan sarana ya yang Allah berikan kepada kita agar kita selalu memiliki harapan. Jangan sampai rasa takut kita menghambat dalam kehidupan ini. Banyak orang yang takutnya berlebihan sehingga akhirnya mereka tidak dapat menjalankan hidup secara normal, dihantui dengan ketakutan. Ini insya Allah tidak akan mungkin terjadi dan dirasakan oleh orang-orang yang beriman yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita ini kan, Ibu sekalian, kita ini berusaha untuk semakin mengenal Allah, itu intinya. Sebab hanya dengan itulah insya Allah hati kita ini akan terus ya diberikan kehidupan. Jadi hidupnya hati dengan mengenal Allah. Kalau hati ini tidak kenal dengan Tuhannya, maka sesungguhnya mati. Jadi, dan ini adalah bencana. Bencana. Maka hanya orang-orang yang beriman, insya Allah yang hatinya akan tenang. Jadi karena mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ini sekian nama yang kembali coba untuk kita hadirkan. Setiap kali kita hendak mengenal ya satu di antara sifat dan nama Allah yang sempurna. Agar salah satunya tujuannya apa? Menghadirkan hidup yang damai, hidup yang tenang, hidup yang bahagia dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah ingatkan dalam surah Ar-Ra'd itu. Ya.
Ingat, orang-orang yang beriman itu hatinya pasti akan tenang. Kapan? Saat mengingat Allah. Ya. Ketenangan itu akan datang kapan? Saat mengingat Allah. Nah, kita ini mengingat Allah melalui apa? Salah satunya ini, Asmaul Husna. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengenalkan zatnya dengan nama Asy-Syafi. Meskipun ibu-ibu sekalian tidak ada secara spesifik di dalam Al-Qur'an nama ini, tetapi dalam beberapa riwayat Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perkara ini. Ini salah satu sifatnya Allah yang disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Nah, ada yang tahu nggak Bu? Ini perkataan siapa? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Perkataan ini seorang nabi yang diabadikan oleh Allah. Ada yang ingat kira-kira ini perkataan siapa? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit fahuwa, maka dialah. Siapa dia? Allah. Yashfin, yang menyembuhkan aku. Yashfini di situ seharusnya. Jadi yang menyembuhkan aku. Di sini sifatnya Allah. Jadi sifatnya Allah yaitu menyembuhkan penyakit. Ada yang tahu Ibu? Ini perkataan siapa? Nabi Muhammad, Ustadz. Nabi Muhammad. Oke, Bunda Tari mengatakan Muhammad. Boleh kita tebak. Yang di sini offline? Ada yang tahu? Perkataan Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Siapa? Nabiullah Ibrahim. Ya, ini perkataan Nabiullah Ibrahim yang diabadikan oleh Allah membangun tauhid kita ini. Mestinya orang beriman itu keyakinannya seperti ini. Wa idza maridtu, apabila aku sakit, maka siapa yang menyembuhkan? Fahuwa yashfin. Dialah Allah yang menyembuhkanku, menyembuhkan aku. Jadi di sini memang tidak secara langsung dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan dan mengenalkan namanya Asy-Syafi. Tetapi Allah mengenalkan perbuatannya. Perbuatan apa? Yang menyembuhkan itu Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ini baru disebut oleh Nabi dalam hadis yang terkenal ini. Hadis Aisyah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Jadi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau ada di antara anggota keluarganya yang sakit, jadi kana ya'udu ba'dha ahlihi, Nabi itu kalau menjenguk sebagian keluarga yang sakit, yamsahu biyadihil yumna. Lalu Nabi itu mengusap tangan kanannya, wa yaqul, sambil mendoakan. Apa dengan tangan kanannya? Diusapkan Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi antash syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqoma. Harus hafal ini Bu ya. Hafal ini Bu. Coba dibaca Bu. Allahumma Allahumma rabban nas Rabban nas adhibil ba's adhibil ba's ishfi ishfi anta syafi anta la syafi shifaa la shifaa illa shifa'uk la shifaa shifaan la shifaan yughadiru saqoma. la yughadiru Nah, saqama. ini Nabi ketika menjenguk orang yang sakit, maka beliau mengusapkan kepada yang sakit itu dengan tangan kanannya sambil beliau membaca doa ini. Nah, Allahumma rabban nas, wahai Allah, Tuhannya manusia. Adhibil ba's, hilangkan penyakit. Hilangkan, sembuhkan
penyakit. Antas isfi, sembuhkanlah. Antas syafi, engkau yang maha menyembuhkan. La syifaa illa syifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang ada pada dirimu. Syifaan, kesembuhan. La yughadiru sakoma, yang tidak menyisakan penyakit. Nah, ini doanya. Jadi ini cara kita untuk bergantung, berharap, berdoa, memohon kesembuhan. Langsung dicontohkan oleh Nabi. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam riwayat ini, suara saya terdengar, Ibu? Dengar. Baik, alhamdulillah. Di dalam riwayat ini, doa ini, nah kita atau Nabi memanggil Allah dengan sifat dan nama Asy-Syafi. Antas Syafi. Maka Asy-Syafi ini termasuk di antara nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibu sekalian, Allah ketika menyembuhkan ini bisa menyembuhkan kita baik dengan sebab atau menyembuhkan kita dengan sebab yang kita anggap paling rendah. Kita ini tidak terlalu yakin ya dengan itu sebab kesembuhan. Atau juga bahkan Allah menyembuhkan kita dengan sebab yang terasa aneh. Aneh betul ya sebabnya. Bahkan Allah juga mungkin kita kurang terlalu percaya. Sekilas itu bukan sebab. Tapi ternyata menjadi sebab kesembuhan. Allah Asy-Syafi bahkan juga yang menyembuhkan kita meskipun tanpa sebab. Itulah Asy-Syafi. Allah yang menyembuhkan baik dengan sebab atau sebab yang kita anggap sesuatu yang sebab sangat minim sekali, rendah sekali. Atau kita yakin tidak yakin itu menjadi sebuah sebab. Bahkan Allah pun yang juga sanggup untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kita meski tanpa sebab sekalipun. Karena Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi. Allah yang menyembuhkan segala kesulitan kita. Bapak Ibu, ini saya berikan satu contoh. Kalau kita melihat, saya membaca dalam satu tulisan tentang siapa namanya? Benyamin Gairot Hauser, susah bacanya ya, namanya pun susah. Tapi dia ini, sekalian, punya buku namanya Makanan yang Menciptakan Mukjizat. Apa dia sampai menulis ini? Sampai kemudian dia punya pabrik ya, yang menyiapkan makanan-makanan vitamin. Jadi adalah kisahnya ini, kisahnya Benyamin ini ya, yang hidup 1895 sampai 1984 ya. Dia ini sudah diklaim oleh dokter sakit yang nggak akan ada kesembuhan. Dah, pokoknya dia nggak akan lama lagi akan mati. Maka orang tuanya diperintahkan dah untuk agar dia tetap bahagia, tetap tenang, ya. Sambil menunggu masa matinya itu, bawalah ke kampung, tempat-tempat daerah yang sejuk, alamnya yang indah, agar dia menghabiskan waktu-waktu masa akhir hayatnya itu dengan keindahan, dengan melihat alam semesta dan udara, suasana yang sejuk lah seperti itu. Intinya untuk membahagiakan di masa akhir hayatnya, karena dokter sudah angkat tangan, tidak mampu lagi untuk menyembuhkan penyakitnya, dan memang dokter bukan penyembuh penyakit kan begitu. Maka ketika dibawa ke tempat perkampungan, suasana yang sejuk, yang sangat indah, ada dia ketika di kampung itu membawa roti ya, roti. Kemudian ada orang yang ada di orang di kampung itu, bagaimana engkau akan sembuh? Makananmu itu sumbernya kematian. Cobalah kau itu makan dengan yang di dalamnya ada sumber kehidupan. Makan dari sayur, makan dari tumbuh-tumbuhan, makan dari daging. Jadi ternyata itu mengena pada dirinya. Akhirnya semenjak itu dia makan dari tumbuh-tumbuhan,
dari sayur-sayuran, dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang hidup yang ada di sekitar itu. Dari daging yang di dalamnya ada sumber kehidupan. Dan dia lakukan itu ternyata dengan izin Allah. Dengan izin Allah nggak jadi mati. Bahkan kemudian umurnya panjang. Mulai saat itulah kemudian dia mulai belajar tentang herbal. Jadi belajar tentang herbal. Akhirnya dia membuat buku yang judulnya kalau diterjemahkan itu Makanan yang Menciptakan Mukjizat. Ternyata obat itu ada di sekitar kita. Mulai tanaman, mulai tumbuhan, melalui berbagai macam kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Padahal dokter sudah angkat tangan pada zamannya. Maka ibu-ibu sekalian, siapa yang menjadikan di dalam tumbuhan itu ada obat? Kira-kira siapa, Bu? Allah yang menitipkan di setiap tanaman, di setiap tumbuhan, di setiap buah-buahan, di setiap apapun ya yang Allah hamparkan dalam kehidupan itu ada di situ obatnya. Allah yang menitipkan itu. Ini contoh langsung ya dari seorang Benyamin yang sudah diklaim. Jadi dalam sejarah hidupnya itu mati di waktu kecil karena kekurangan gizi dan sudah tidak sanggup lagi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan obatnya dan terapinya itu ada di sekelilingnya. Subhanallah. Makanya ibu sekalian, kita nggak pernah aneh ya kalau di Indonesia ini sudah berbagai macam luar biasa ya. Banyak tumbuhan-tumbuhan, obat-obatan yang Allah titipkan yang ada di sekitar kita. Maka kita meyakinkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan itu semua, baik melalui sebab tumbuhan, sebab makanan, sebab mungkin daging, sebab berbagai macam fasilitas yang ada. Karenanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ya semuanya, termasuk kita tahu ada air Zam-Zam, Bu ya. Allah yang menitipkan. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan tentang Zam-Zam, apa? Innaha mubarakah. Sesungguhnya Zam-Zam itu penuh dengan keberkatan. Berkah. Innaha ta'amu tu'min. Air Zam-Zam itu kandungannya ada makanannya. Meskipun dia berupa air. Ada makanannya. Wasyifa'u suqmin. Dan obat bagi penyakit. Nabi sebutkan di dalam riwayat ini suqmin. Tanpa al. Menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan bahwa segala bentuk macam penyakit. Tidak terkecuali. Jadi Zam-Zam itu berupa makanan dan juga di dalamnya ada unsur obat. Siapa yang menitipkan ini? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah diberitakan oleh Nabi Shadiqul Masduq. Nabi itu benar, tidak mungkin Nabi bohong. Karena semua yang dikatakan Nabi adalah wahyu dan Allah telah menitipkan rahasia ini. Makanya dulu Ibnu Mas'ud pernah beliau meriwayatkan ya. Saya pernah kata Ibnu Mas'ud 12 hari tidak menemukan makanan apapun ketika di Mekah. Maka selama 12 hari itu beliau hanya minum air Zam-Zam. Ternyata semakin segar, semakin sehat, bahkan beliau katakan aku semakin bertambah berat badanku. Jadi berat badannya bertambah ya. Makanya sampai Nabi itu katakan tidak ada satu makanan atau minuman yang boleh kita berlebihan kecuali air Zam-Zam. Kita bahkan diperintahkan untuk yang disebut dengan tadallu. Tadallu itu kenyangkan. Artinya sampai pada keadaan kenyang. Kita kalau makan kan kata Nabi, gunakan makananmu sepertiga nafas, sepertiga air, sepertiga untuk apa, Bu? Minuman kan? Makanan sepertiga, minuman sepertiga, sepertiga yang lainnya itu adalah udara kan begitu. Tapi khusus untuk air Zam-Zam, Nabi itu sebutannya tadallu. Tadallu itu kalau kalian masih merasa belum kenyang, kenyangkan. Minum lagi segelas, 2 gelas. Masih belum kenyang, 3 gelas. Makin belum kenyang, 4 gelas dan seterusnya. Pak Ustadz, nanti kencing-kencing lah. Itulah di situ rahasianya. Terkencing-kencingnya itu yang menjadi rahasianya. Jadi ternyata itu buang semua ya zat-zat yang berbahaya di dalam tubuh kita.
Maka ibu-ibu sekalian kita katakan Allah yang menitipkan ini. Baik melalui sebab atau melalui mungkin yang dianggap orang tidak sebab kan begitu. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan seperti ini, maka kita pun yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita sebab apapun. Bahkan dulu salafus saleh ini terkait dengan air Zam-Zam ini Bapak sekalian, karena Nabi itu ini khususnya bagi saudara-saudara kita ya yang sekarang sedang berada di berhaji, ini tentu menjadi salah satu momentum kesempatan. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Ini sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, air Zam-Zam itu tergantung tujuannya. Jadi tergantung tujuannya. Jadi ketika kita minum air Zam-Zam, kita diberikan oleh Allah kebebasan untuk menjadikan minumnya itu untuk apa niatnya, terserah. Jadi kesembuhan penyakit boleh. Mau kita ilmu yang bermanfaat boleh. Ya Allah bukakanlah rezeki boleh. Apa saja ketika kita meminumnya. Ini namanya tawasul. Tawasul dengan meminum air Zam-Zam. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas tetapkan keberkahannya tadi. Innaha mubarakah. Sesungguhnya Zam-Zam itu berkah. Kita maka yakin. Tapi kalau air yang lain, ya kita nggak yakin. Dulu ada namanya dukun ponari. Hanya pakai apa itu? Pakai apa Bu itu? Pakai batu. Tapi kita tertipu semuanya. Ini karena kurangnya tauhid. Ya kurangnya tauhid. Batu semuanya dimasukkan air. Berebut orang. Bahkan mungkin sampai berantri-antri. Hanya sekedar dengan batu. Karena itu dipercayai. Tapi kepercayaannya salah. Kenapa? Tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Tapi kalau air Zam-Zam, jelas. Yang langsung menegaskan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pasti benar. Nah kalau begitu, insya Allah. Maka urusan berkah itu kan ibu sekalian bukan hak manusia. Karena yang memberkahi itu siapa? Allah. Yang memberkahi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil. Oh, ya kan? Dialah Allah yang memberkahi semua yang ada dalam kerajaannya ini. Jadi makanya kalau kita mengatakan berkah, maka kita tanya, ada nggak dalilnya keberkahan? Jangan belum-belum gitu ini sudah, ini Bu, berkah ini. Apa maksudnya berkah? Oh, kalau berkah maksudnya berkat kalau orang Jawa itu kan berkah juga ya. Berkah. Kalau tempat berkah, insya Allah masjid ini berkah. Iya. Jelas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Jadi dan seterusnya. Maka ma'u Zam-Zam lima syuribalahu, sehingga dulu ada orang yang disebut di sini adalah Ibnul Mubarak ya. Ibnul Mubarak rahimahullahu taala ketika beliau minum air Zam-Zam ini sampai baca ini. Allahumma inni asyrabahu li'atshi yaumil qiyamah. Karena tergantung apa tujuan kita meminumnya. Beliau ketika minum itu apa? Ya Allah, aku minum air Zam-Zam ini mudah-mudahan nanti kelak pada hari kiamat. Ketika engkau dekatkan matahari sejauh 1 mil, begitu dekatnya di atas kepala kita, aku tidak kehausan. Masya Allah. Jadi niatnya minum air Zam-Zam untuk tidak haus pada padang mahsyar. Nah, tergantung kita. Apa saja. Makanya sampai seperti itu ya. Sehingga insya Allah air Zam-Zam ini yang penuh berkah. Siapa yang meletakkan ada obat di air Zam-Zam? Allah Asy-Syafi. Allah yang maha menyembuhkan ya, segenap penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan baik dengan sebab atau dengan sederhana sebab atau bahkan mungkin sebab yang terasa aneh, bahkan menyembuhkan tanpa sebab ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika kita mesti yakin ketika Allah menjadikan satu di antara sebab kesembuhan itu melalui ruqyah. Apa Bu? Ruqyah. Apa itu ruqyah? Bahasa gampangnya jampi-jampi, doa-doa. Tapi kalau kita ini mendengar istilah jampi, dukun pula. Nanti itu. Ya, kalau udah jampi ini kan dukun kan. Ya, tapi jampi yang sesuai dengan syariat. Namanya ruqyah. Ruqyah itu dari kata-kata roko, yarqi, meniupkan. Makanya biasanya ibu sekalian, orang kalau meruqyah itu kan
kita membacakan kalimat-kalimat thayyibah, kita membacakan ayat-ayat, lalu kita tiupkan ke orang, kita tiupkan ke tangan, kita tiupkan ke air, lalu kita usapkan. Makanya disebut dengan ruqyah. Roko itu artinya meniupkan setelah kita baca bacaan. Dukun juga sama kan? Dukun juga sama yang dilakukan. Cuma yang dibaca nggak jelas. Dia mintanya kepada siapa gitu. Tapi kalau kaum muslimin sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cara terbaik dan cara kita untuk mendatangkan kesembuhan dari Allah. Melalui apa? Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an. Ini ayatnya ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Nah, boleh? Ada yang boleh membaca? Silakan. Bunda yang ada di depan mic-nya. Silakan. Bu siapa, Bu? Boleh sambil kenal. Enggak apa, Bu? Dibaca. Kelihatan enggak? Oh, silakan dibaca terjemahannya. Dinaikkan ke atas. Nah, oh. Ini. Baik, insya Allah. Boleh dibaca saja langsung saya. Iya. Baik, Quran Al-Isra ayat 82. Jadi Allah memberikan dan menurunkan ya. Allah menurunkan Al-Quran ini salah satu hikmah dan tujuannya yang disebut di dalam ayatnya apa? Ma huwa syifa. Jadi Al-Quran ini memiliki efek yaitu syifa, kesembuhan. Tentu seizin Allah. Sebab Al-Quran ini bagian dari firman-Nya Allah. Kalamullah. Bagian dari kalamullah. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalimat-kalimat biasa. Tetapi kalimat-kalimat yang kita Masya Allah ya. Allah sebutkan di dalam surat akhir-akhir surat Al-Hasyr ya. Sering dibaca sama imam. Jadi, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'a. Itu ayat Quran, andai kata diturunkan kepada gunung manapun. Cari aja gunung yang paling besar apa? Himalaya misalkan. Gunung Himalaya tertinggi di atas permukaan bumi ini. Allah ingatkan, lau anzalna hadzal Qur'an. Kalau ayat-ayat Quran ini diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'a. Maka engkau akan lihat dia akan hancur berkeping-keping. Dia akan hancur. Gunung itu akan hancur kalau malaikat Jibril turunkan kepada gunung. Tapi diturunkan kepada Nabi. Nabi saja kalau turun Al-Quran ibu sekalian, berat sekali. Pernah digambarkan dalam banyak riwayatnya. Kadang Nabi kalau pas ayat itu turun, Nabi berada di atas onta. Onta itu langsung jatuh. Tidak mampu untuk menahan. Pernah suatu ketika ayat itu turun kepada Nabi saat Rasulullah berada di atas pangkuan Siti Aisyah. Apa kata Aisyah? Aku serasa dihimpit dengan apa? Dengan benda yang sangat-sangat berat. Terasa sekali. Kepala Nabi itu yang berada di pangkuan beliau, beratnya seperti beliau sedang dihimpit dengan sesuatu benda yang berat. Karena memang ayat Al-Quran itu berat. Allah sebutkan di akhir surat tadi apa? Surat Al-Hasyr ya. Jadi, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'a mutasaddi'a min khasyatillah." Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ketika Al-Qur'an disebut oleh Allah syifa. Jangankan virus, gunung saja hancur berkeping-keping. Apalagi virus. Besar mana, Bu? Virus sama gunung, Bu?
Virus lah gunung, Bu. Masya Allah. Virus ini kita gencet gini kalau kelihatan, Bu ya. Kalau kelihatan kita itu virusnya itu, mati itu. Mati. Dengan gunung yang keras begitu. Maka kita yakin 100%. Maka ini yang harus membangun kita ya. Membangun kita. Jangankan penyakit, virus yang kecil. Gunung saja bisa berkeping-keping kalau ayat itu diturunkan. Maka ibu-ibu sekalian, kita pun juga harus yakin bahwa ketika Al-Quran dibacakan, insya Allah dia akan menjadi syifa. Nah, dia harus menjadi syifa. Maka hadirkan gunung saja ya Allah, bisa berkeping dengan ayat-ayat yang dibacakan. Bagaimana dengan penyakit virus? Insya Allah, dengan izin Allah. Virus kanker apapun. Penyakit-penyakit yang menaun, kita mesti harus yakinkan bahwasanya insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contohnya ibu sekalian, kisah yang sangat terkenal. Dalam hadis Bukhari 5.736. Dalam hadis Muslim nomor 2.221. Kisah tentang apa? Kisah seorang sahabat yang meruqyah dengan Al-Fatihah. Dari Sa'id Al-Khudri, ada beberapa sahabat Rasul, mereka dalam perjalanan. Lalu melewati satu kampung dari kampung-kampung orang Arab. Lalu mereka minta apa? Minta dijamu. Fastadhafuhum. Artinya karena di tengah perjalanan mungkin minta minum atau sedikit makanan menambah bekal di perjalanan. Falam yudhifuhum. Mereka enggak dijamu. Ya. Faqalu lahum. Lalu kemudian dikatakan, ada enggak di antara kalian hal fikum raqin? Ada enggak yang bisa menjampi-jampi? Begitulah intinya ya. Kenapa? Karena kepala kampung kami sedang disengat kalajengking, ladir. Jadi sedang kena sengatan kalajengking. Tahu Bu kalajengking Bu ya? Sudah pernah disengat kalajengking Bu? Oh, belum ya. Nauzubillah. Nauzubillah. Tapi nggak tahu rasanya ini sampai kepala kampung ini ladirun. Dia sedang disengat kalajengking. Maka faraqala rajulun minhum, nah, ada seorang sahabat mengatakan, ya, aku bisa menjampi. Fa'atahu faraqahu bifahitatil kitab. Maka ternyata sahabat itu membacakan dengan Fatihatil kitab. Apa Bu Fatihatil kitab? Al-Fatihah. Apa yang terjadi? Fabara'ar rajul. Seketika itu juga sakit sengatan yang mungkin kita pun nggak bisa bayangkan ya gimana racunnya kalajengking itu. Kepala mungkin bisa pening, badan bisa lemas, mungkin detak jantung bisa berdebar dan seterusnya. Subhanallah. Tiba-tiba dengan izin Allah dibacakan Al-Fatihah, fabaro'ah. Langsung sembuh. Fa'u'tiya qati'atan min ghanam. Akhirnya ini rombongan sahabat dikasih kambing. Nah, dikasih kambing. Fa'aba ayyaqbilaha. Tapi kemudian menolak untuk diterimanya. Tapi akhirnya kemudian disampaikan kepada Nabi intinya. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang beritahukanmu kalau Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Siapa yang ngasih tahu kalau Al-Fatihah itu ruqyah? Maka Nabi tersenyum sambil mengatakan, tolong nanti aku minta bagian dari kambingnya ya. Nah, begitu. Nabi minta bagiannya. Yang menunjukkan bahwasanya boleh saja diambil. Habis kita ini meruqyah. Karena para sahabat ragu, boleh nggak ini saya ambil ini kambingnya? Barusan jampi kok kemudian diberi kambing. Artinya kalau diberikan upah misalkan begitu. Nah, ini boleh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu sekalian, ini Al-Quran. Dahsyatnya. Apalagi Al-Fatihah. Ibu-ibu, Al-Fatihah jangan dianggap remeh. Udah di luar kepala semua Bu ya. Luar kepala. Nabi pernah sebutkan Al-Fatihah itu adalah kanzun min kunuzil Quran yang disimpan oleh Allah. Jadi turunnya Al-Quran itu, jadi Al-Fatihah itu diantara harta simpanan kekayaan. Kanz itu artinya ibu sekalian, simpanan kekayaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bawah kursi dan arasnya Allah. Jadi disimpan Al-Fatihah itu di singgasananya Allah. Dan itu yang diturunkan
kepada kita umat Islam kaum mukminin yang belum pernah diturunkan kepada umat-umat sebelum kita. Makanya ini keistimewaan kaum muslimin. Al-Fatihah itu adalah keistimewaan umat ini. Belum ada ayat yang pernah diturunkan seperti Al-Quran pada umat-umat sebelum kita. Luar biasa nggak, Bu? Luar biasa. Istimewa nggak kita ini? Istimewa. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu, terutama Al-Fatihah, belum pernah diturunkan kepada sebelum kita. Bahkan disimpan oleh Allah di dalam hadisnya itu di bawah singgasananya. Lalu diberikan kepada kita umatnya ini. Maka luar biasa. Maka nama lain Al-Fatihah, yang Ibu kenal apa? Biasanya Al-Fatihah. Ada nama lain apa, Bu? Umul Kitab. Termasuk namanya Al-Fatihah itu namanya Ruqyah. Nama Al-Fatihah itu apa, Bu? Ruqyah. Ya. Ada 17 lebih nama Al-Fatihah. Salah satunya Ruqyah. Itu nama Al-Fatihah. Maka siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Boleh dibaca yang di sini, yang di online. Silahkan. Perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi berkata. Ada yang bisa membacakan? Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, aku pernah tinggal di Mekah beberapa hari dalam keadaan sakit dan tidak aku dapati dokter maupun obat-obatan. Maka aku pun mengobati diriku sendiri dengan bacaan Al-Fatihah. Maka aku pun mendapati pengaruh yang luar biasa atau sembuh. Lalu aku pun menasihati orang-orang yang sakit untuk juga membaca Al-Fatihah dan banyak dari mereka yang sembuh dengan cepat. Baik. Dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa halaman yang ke-9. Ini pengalaman dari Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Beliau ini muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Beliau pernah tinggal beberapa hari di kota Mekah, jatuh sakit. Tidak ada dokter, tidak ada obat. Maka beliau mengobati sakitnya beliau dengan apa, Bu? Al-Fatihah. Maka beliau mendapatkan sebuah pengaruh yang luar biasa. Maka ibu-ibu sekalian, kita ini kalau membaca Al-Fatihah, ini ya minimal ini. Yang pertama membacanya penuh dengan iman. Apa, Bu? Iman. Iman itu apa? Yakin. Jadi kita yang membaca mesti hatinya harus yakin. Allah itu tidak akan menerima dari hati yang ragu. Allah tergantung keyakinan hambanya. Kalau kita ini ragu, betul enggak ya? Betul enggak ya? Nah, kenapa kita ini ragu? Padahal Allah yang langsung menyatakan bahwasanya ma huwa syifa. Al-Quran itu adalah syifa. Kalau kita begitu yakin, kalau dikasih resep sama dokter. Kenapa kita ragu dengan resep yang langsung ditawarkan yang memberikan kesembuhan? Maka ini masalah iman. Jadi, maka yang pertama itu syaratnya apa? Kata Syekh Utsaimin ya, ketika beliau mengomentari tentang Al-Fatihah sebagai ruqyah itu, pertama yang baca mesti harus yakin. Kadang kita keyakinan itu datangnya nggak langsung, Bu. Makanya perlu berproses. Ya kan? Kita ini iman itu kan berproses. Sama. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah untuk kesembuhan, maka bacanya tidak cukup sekali. Berkali-kali. Jadi berkali-kali. Pokoknya setiap kali kita baca, usapkan ke tempat sakit lagi. Terus begitu. Mungkin bisa 30 kali sampai 50 kali. Berkali-kali dalam beberapa momentum. Jadi berbagai macam momentum insya Allah. Dengan izin Allah. Apalagi kita sudah mendapatkan, dibangun keyakinan kita. Al-Quran itu adalah kesembuhan. Al-Quran itu terapi. Jangankan gunung saja kalau diturunkan ayat, pasti akan hancur. Apalagi kok cuma virus. Makanya virus kok nggak ada apa-apa. Bacakan terus. Boleh diusap, lalu kemudian letakkan di tempat yang sakit. Atau juga boleh kita masukkan, kita tiupkan ke apa? Ke air. Al-Fatihah, minum. Nah, nanti
Beberapa kali begitu, berkali-kali. Jadi para ulama-ulama ya kalau kita baca-baca dalam kitab-kitab ruqyah itu efeknya itu kadang ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang sampai berkali-kali bahkan mungkin berpuluh-puluh kali. Jadi baru kita akan mendapatkan dampaknya. Tapi kita mesti harus yakin. Jadi karena kadang-kadang kan tergantung keyakinan itu. Subhanallah. Yang kedua, yang sakit pun juga harus yakin. Jadi efek itu akan baik ya. Pengaruhnya itu akan baik kalau yang baca yakin, yang dibacakan juga yakin. Berarti sama-sama yakin, nyambung di situ. Tapi kalau yang baca ragu setengah hati, begitupun juga yang dibacakan setengah hati, udah baca ya. Tapi dia masih merasa tenang dengan selain Allah ya, dokter misalkan. Maka tidak akan ada efek yang istimewa ya dalam hal ini. Oleh karenanya Ibu sekalian, ini juga di antara yang diajarkan Nabi, doa. Jadi Allah Subhanahu wa taala kadang menitipkan kesembuhan di tanaman, di herbal, di berbagai macam kehidupan ini. Allah kadang titipkan itu. Tugas kita apa? Untuk mencari saja. Oh, boleh jadi ini pengalaman, lalu kajian, lalu penelitian. Boleh kita rujuk? Boleh. Jadi salah satunya. Tapi juga jangan lupa, Al-Quran itu obat yang paling mujarab. Doa-doa seperti ini. Nah, doa-doa. Ini hadisnya hadis Muslim. Letakkan tanganmu di bagian sakit. Mana yang sakit? Lengannya. Letakkan. Lalu yang kedua apa kata Nabi? Baca 3 kali bismillah. Apa Bu? Bismillah, bismillah, bismillah. Berapa kali? 3 kali. Lanjutkan 7 kali. Baca sama-sama. A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ulangi. A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung biizzatillah dengan keperkasaan Allah wa qudratihi dan kekuasaannya min syarri ma ajidu dari keburukan apa yang aku temukan wa uhadhiru dan juga yang aku khawatirkan. Dibaca berapa kali, Bu? 7 kali. Setiap kali ada kesempatan ulangi lagi. Begitu, nanti 7 kali lagi. Jadi kalau misalkan obat resepnya, kadang-kadang kan dokter itu, Pak, Bu, tolong obatnya ini aturannya 2 kali sehari. 1 kali minum langsung 3 tablet. Ya kan? 3 tablet. Maka kita pun juga sama. Kalau meruqyah diri kita sendiri dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan doa-doa yang langsung diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikuti aturannya. Letakkan, baca Bismillah 3 kali, lalu kemudian kita baca A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ulangi sampai 7 kali. Dah, biarkan. Nanti lagi. Jadi kapan kita sembuhkan? Insya Allah ibu-ibu sekalian, ini yang akan berikan sandaran kekuatan satu sisi ya bagi kita. Sisi yang lain kita juga selamat ya. Tauhid kita, selamat iman kita. Jadi tidak menjadi kita syirik. Jadi karena ada orang yang imannya kepada Allah tapi lebih merasa yakin dengan selain Allah. Jadi kadang-kadang entah bersandar kepada dokter misalkan, dokter ini mantap itu. Udah banyak orang yang sembuh karena dia. Oh, lupa ini siapa yang menyembuhkan penyakit, ya kan? Atau obat tertentu kita yakin obat yang paling mujarab. Begitu yakin ketika kita dengan obat itu. Maka ibu-ibu sekalian, tentu bagi kita usaha untuk mencari kesembuhan harus. Ikhtiar kita pergi ke dokter boleh, minum obat boleh, tapi jangan mengurangi sandaran kita dan bergantung kita kepada yang menyembuhkan. Jangan kita ini bergeser
keyakinan kita bahwa asy-syafi siapa, Bu? Allah. Maka bagaimana caranya untuk bantunya? Setiap kali kita pergi ke dokter, setiap kali kita minum obat, iringi dengan doa-doa. Ya, iringi dengan apa, Bu? Doa, ya. Kadang Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit itu dengan sedekah. Lagi-lagi, Bu, ya. Asy-syafi Allah, yang menitipkan kesembuhan, boleh dengan obat, boleh dengan tumbuhan, boleh dengan ayat, bisa juga melalui sedekah. Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan dengan segenap cara, apalagi langsung mendapatkan rekomendasi Nabi, kan, Ibu sekalian. Apa? Dawu mardakum bis-shadaqah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Kalau orang, ibu-ibu sekalian, kalau orang yang nggak beriman, apa hubungannya sedekah dengan penyakit? Penyakit ini dalam badan kita, ya kan? Yang sakit ini bagian jantungku, yang sakit bagian ginjalku, yang sakit bagian liverku, misalkan. Sedekah, nggak ada hubungannya. Ya, kalau orang nggak beriman. Tapi kalau orang yang beriman, asy-syafi adalah Allah, dan Allah yang mengatur alam semesta, dan Allah sudah memberikan salah satu rahasianya. Disampaikan melalui lisan Nabi, bahwa sedekah insya Allah menjadi obat. Maka boleh diniatkan, boleh. Kalau kita sedang sakit, salah satu usaha kita adalah dengan apa? Perbanyak sedekah. Niatkan untuk apa? Kesembuhan. Insya Allah. Kesembuhan. Makanya saya cerita ini. Kisah orang Arab yang mau cangkok ginjal. Ini cerita betul. Orang Arab Saudi, dia ginjalnya bermasalah. Dua-duanya. Akhirnya dia ingin mencari donor darah. Siap membayar berapapun. Ketemulah sang pendonor, orang dari Mesir. Akhirnya dia berangkat dari Saudi, lalu pergi ke Mesir. Sesampai di sana, lalu ternyata ada pendonornya. Seorang wanita. Lalu ketika hendak mendonorkan, dia ada pembicaraan. Bukankah nanti bagaimana engkau, apa yang membawamu atau yang mendorongmu engkau harus mau menjual ginjalmu? Apa dia bilang? Saya karena kebutuhan ekonomi. Saya dari orang-orang yang miskin. Kalau nggak begini kami nggak bisa hidup. Langsung terenyuh. Bagaimana nanti dia akan hidup setelah ginjalnya diambil? Lalu kemudian apa? Dia tidak, hidupnya nggak normal. Pasti bermasalah nanti. Salah satu ginjalnya diberikan kepadaku. Dia terpikir, akhirnya niatnya dibatalkan. Padahal sudah tanda tangan. Bahwa dia satu ginjal itu akan dijual sekitar dalam ukuran real itu 1 juta real. Jadi 1 juta real. Sudah siap. Tanda tangan sudah oke. Tapi ketika terjadi perbincangan itu, dia langsung merasa iba. Akhirnya nggak jadi. Dia nggak jadi. Nggak jadi nggak jadi untuk donor ginjal karena kasihan. Ada empati kepada saudaranya ini. Tapi juga 1 juta real pun dibiarkan. Udah ambil saja, kasihan. Ternyata sampai segitunya. Dia untuk menyambung kehidupan, sampai ginjalnya pun siap untuk dijual, didonorkan. Walaupun orang tuanya, anak-anaknya ini membujuk sampai agama kita jauh-jauh dari Saudi, sampai sudah tanda tangan ini untuk mendapatkan ginjal. Ternyata malah disedekahkan. Bismillah, Masya Allah. Dah, Bismillah. Dia pulang ke Saudi, dan pada waktu jadwal untuk dia ingin cuci darah, karena ginjalnya kalau bermasalah, harus cuci darah. Ternyata pada bulan di mana dia cuci darah itu, diklaim dokter sembuh total. Tidak tersisa. Maka diceritakanlah apa yang membuatnya kok tidak perlu donor ginjal dan sebagainya. Diceritakanlah cerita ini. Cerita di mana beliau nggak jadi karena mensedekahkan. Mensedekahkan apa yang seharusnya dia dapat ginjal nggak jadi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan segala penyakit, baik dengan sebab atau sesuatu yang kita tidak anggap sebab sekalipun. Bahkan Allah menyembuhkan meskipun tidak pakai sebab sekalipun. Subhanallah. Sedekah ternyata menjadi salah satu di antara jalan. Nah, ini contoh-contoh cerita seperti ini bukan cerita khayalan, tapi pembuktian. Dan banyak orang-orang yang membuktikan perkara hal ini. Jadi Ibu sekalian, karena Allah yang memiliki
Kalau Allah sudah menghendaki segala sesuatu ya, kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau sudah menghendaki segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Apalagi saat kita bersedekah itu yakin betul dengan tawaran Allah. Obati ya penyakitmu dengan sedekah ini. Maka insya Allah ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan kepada kita. Lagi-lagi ya, menyembuhkan dengan sebab, kadang dengan sederhana sebab, bahkan tanpa sebab sekalipun. Maka tidak ada lain saat kita sakit itu Ibu sekalian, Allah, kita harus kembali kepada siapa? Allah, dengan taubat, dengan istighfar, dengan banyak ridha kepada Allah, dengan sujud, dengan apa Bu? Kita banyak-banyak bersedekah. Jadi ini cara-cara yang mungkin menurut ukuran manusia saat orang sedang diuji sakit tidak nyambung. Tapi orang beriman ini punya filsafat tersendiri. Begitulah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menawarkan kepada kita bahwa ketika kita diuji sakit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hendak menarik kita. Sembuhkan dengan taubat. Sembuhkan dia dengan istighfar. Banyak-banyaklah kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kita, tambahlah sholatnya, tambahkan sedekahnya. Itu namanya usaha-usaha semuanya. Dan rata-rata Ibu sekalian saat kita diuji sakit, betul-betul ya hadir semua ini. Istighfar kita bertambah, taubat kita juga bertambah ya. Kita semakin bijak ya menghadapi dalam hidup ini, semakin ridho. Dan ini salah satu di antara hikmahnya ya. Ini satu kisah nyata lagi, sampaikan oleh siapa? Ustaz Khalid Basalamah Bu ya. Beliau pernah bercerita tentang seorang TKW yang digaji 2 tahun nggak kerja. Gara-gara apa? Dia ini tuannya memang lagi sedang sakit. Dan kenapa dia untuk ada pembantu itu? Karena dia sedang sakit stadium 4. Ya, kanker stadium 4. Apa anehnya? Setiap harinya sang TKW ini lama berjam-jam ada di kamar mandinya. Ternyata untuk memerah air susunya. Karena dia baru saja punya bayi langsung berangkat ke Saudi. Itu air susunya kalau nggak dikeluarkan, nanti dia sakit. Subhanallah. Ketika ditanya kenapa? Kok punya kebiasaan kok aneh? Lama benar di kamar mandi. Ternyata setelah diberitahukannya dan asal-usul sebabnya, iba sang tuannya. Dah, kau pulang saja. Urus anakmu. Jadi, urus anakmu. Kasihan itu anakmu yang masih bayi. Nggak cukup itu. Dikasih 2 tahun nanti urus anakmu. Setelah 2 tahun, silahkan kalau kau mau balik ke sini. Subhanallah. Kalau kau mau balik ke sini, silahkan. Aku terima. Saking kasihannya dengan sang ibu ini yang baru saja punya anak bayi harus ditinggal demi kehidupan. Subhanallah. Apa yang terjadi pada waktu sama ya? Kankernya pada waktu diperiksa bersih. Pada bulan berikutnya merasa aneh. Apa yang membuatmu? Ini kok terasa aneh? Kankernya hilang sama sekali. Minum obat apa? Gak ada obat apa-apa. Diceritakanlah kisah nyata ini. Kisah nyata seorang wanita yang diklaim sudah stadium 4. Ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu keyakinan, ketulusan, keikhlasan dan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menolong saudaranya, Allah pun akan tolong kita. Jadi hak bagi kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Ibu sekalian, kita ketika diuji sakit ini mestinya ini nih. Kenapa kita diuji sakit? Allah ingatkan. Falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u. Coba. Maka mengapa? Coba kita baca, Bu. Falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u. Kita baca sama-sama. Maka mengapa ketika datang ujian kami, mereka tidak datang memohon penuh kerendahan. Jadi ujian datang, tujuan Allah untuk apa, Bu? Agar kita memohon penuh namanya tadarru. Tadarru itu minta agar kita ini memohon kepada Allah. Jadi kalau sakit, tidak akan Allah angkat kecuali dengan doa. Kalau kita banyak berdoa, Allah angkat. Udahlah sakit, kita sombong kepada Allah. Doa enggak.
sholat enggak, makinlah sakit kita. Allah tujuannya beri kita ini ujian sakit sekalipun, tujuannya apa? Tadarra'u. Oh, ternyata hukumnya begitu. Ya Allah, kau kasih aku sakit ini agar aku semakin banyak meminta, semakin dekat, semakin banyak berdoa, hanya berharap kepada Allah. Hati-hati, diuji sakit malah pergi ke dukun. Oh, berarti gagal kita. Ini kalau kita nggak ada hidayah ini nih. Kalau nggak ada petunjuk ini, orang sakit malah jauh daripada Allah. Mestinya kita insya Allah orang yang beriman saat sakit makin dekat dengan Allah, makin banyak doanya, makin banyak istighfarnya, makin banyak berharapnya, makin banyak permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi falaula idza'ahum ba'suna tadarra'u. Kenapa Ibu sekalian? Agar kita ini lebih tawadhu. Ya. Agar kita tidak kita ini diberikan oleh Allah sakit, ternyata sesekali ya. Kita dikasih sakit ini biar nggak sombong. Jadi, oh ternyata saya lemah. Oh ternyata kita ini nggak punya daya apa-apa. Nggak punya kekuatan apa-apa. Apa yang mau kita banggakan? Saat kita sakit itu banyak diajak untuk introspeksi itu. Tentang kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita. Nah, ini yang nanti akan mendatangkan kembali kepada Allah yang maha kuat. La haula wala quwata illa billah. Kita sakit ini sekalian diajarkan Allah untuk apa? Untuk empati. Agar kita ini punya rasa suka nolong orang, bantu orang. Gimana ya rasanya kalau sakit? Ya Allah, janganlah kita sakit Pak Ustadz. Iya. Tapi sesekali diajarkan dan dirasakan Allah ternyata untuk dapat meraba orang yang sedang sakit. Agar kita mendoakan, agar kita membantu, agar kita memberikan jalan keluar. Termasuk juga Ibu sekalian, agar apa? Bisa lebih sabar dan bisa lebih ridha. Maka kalau kita sakit dan sabar, Allah akan angkat. Kalau kita ini sakit semakin ridha, insya Allah kita akan semakin diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita berhukum? Apa hukum? Boleh nggak, Bu? Boleh nggak, Bu, kita berobat? Boleh. Berobat itu boleh. Anjuran Nabi. Hadisnya Abu Dawud. Allah turunkan penyakit. Jadi, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan Allah pula yang menurunkan obatnya. Maka berobatlah. Tapi Rasul ingatkan, jangan berobat dengan yang haram. Jadi Allah yang sembuhkan, Allah yang turunkan penyakit, Allah dah siapkan juga obatnya. Maka anjurannya apa? Silahkan kalian berobat. Boleh kita berobat? Boleh. Tapi ada adabnya. Ibu ya, semua penyakit itu ada obatnya. Kecuali apa? Mati. Nah, ini harus yakin. Semua penyakit ada obatnya. Maka tinggal kita, yang kita lakukan ini adalah ikhtiar. Ini adabnya kalau kita berobat, Bu ya. Pertama apa, Bu? Gantungkan hanya kepada Allah. Ingat tadi, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ingat adabnya saat kita sakit. Ingat asy-syafi. Gantungkan bahwa pemilik kesembuhan hanya Allah, bukan bukan Jadi dokter obat itu hanya wasilah saja. Bukan pemberi, bukan penyembuh. Ya. Sekali lagi bukan penyembuh. Maka orang beriman ini tanamkan wa idza maridtu fahuwa. Yang kedua, jangan putus. Ingat, ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifaan. Hadis Bukhari. Jangan putus asa. Ingat, kalau hari ini kita belum sembuh, kalau sakit kita masih menaun, maka teruslah berusaha. Karena Allah sudah janjikan. Asal bukan mati. Kalau mati udah nggak ada penyakit, nggak ada sembuhnya ya. Udah mati kan. Asal kita ini masih hidup, lalu kemudian sakit, usaha. Tapi tadi Nabi juga sebutkan kan, pokoknya asal yang halal. Jangan kadang-kadang kita, orang kalau sudah putus asa ini Bu sekalian, akhirnya semua diambil. Bu, saya dengar itu boleh itu makan apa? Darah ular. Ya Allah, darah ular. Darah ular. Saking udah buntu begitu ya.
Semuanya sudah diambil. Yang haram pun diambil juga. Ya Allah, ini namanya orang yang sudah putus asa ini. Jadi, kalau orang nggak putus asa, yakin bahwasanya Allah sudah meletakkan, cuma kita ini masih perlu ikhtiar. Dan Allah tidak mungkin meletakkan obatnya itu dari barang yang haram. Nah, yang ketiga, Bu, ketika berobat karena ibadah. Ingat, ini adabnya ya. Mesti kita harus hanya gantungkan kepada Allah. Yang kedua, kita mesti harus yakin. Jangan putus asa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang ketiga, saat kita mencari obat, saat kita berobat, entah pergi ke dokter entah juga kita minum obat, maka jadikan ini bentuk daripada ibadah. Ya Allah, Engkau yang perintahkan kami untuk berobat, kami pergi ke dokter ya Allah. Ada. Jadilah ibadah. Ya Allah, Engkau perintahkan untuk apa berobat, kami nggak tahu. Di mana Engkau letakkan kesembuhannya ini. Tapi kami yakin pasti akan disembuhkan. Bismillah. Nah, begitu. Jadi ibadah jadinya. Jadi makanya dalam satu riwayat Abu Dawud dikatakan ketika Nabi mengajarkan ya, saat kita pergi ke dokter ini sambil membaca ini, Allahumma shfi abdaka. Ya Allah, sembuhkanlah hambamu ini. Yang kaula ka'aduan, yang karena hambamu ini musuh-musuhmu yang nanti akan bisa melukai, bisa menjauhkan, ya, bisa membunuh musuh-musuhmu. Au yamshi ila sholatin, ini hambamu ini nanti yang akan pergi ke sholat. Jadi ibu-ibu ini seakan kita menggunakan tawasul dengan ibadah sholat kita. Ya Allah, kita kalau sebagai dokter, ini penting juga bagi dokter, sambil kita memberikan resep, sambil juga pula ini doakan. Ini cocok untuk dokter. Para dokter ketika memberikan resep obat, tolong beri sisipkan, tanamkan ini. Ya Allah, sembuhkan hambamu. Kita doakan, ya Allah, sembuhkan hambamu. Ini hambamu pergi ke sholat, ya Allah. Hambamu berdakwah, ya Allah. Hambamu pergi ke masjid, ya Allah. Sembuhkanlah dia. Jangan sampai karena sakitnya nggak jadi dakwah, nggak jadi pergi sholat, nggak bisa pergi ke masjid, nggak bisa ikut taklim. Ini namanya kita tawasul. Oh, adem itu. Ya, yang diobati pun juga adem pasiennya ini. Mudah-mudahan dokter kita ini dokter yang bertauhid begitu ya. Nah, dokter yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menanamkan kebaikan ini. Maka hunjamkan ibu sekalian, mari kita penutup ini. Jadi 2 slide kita hunjamkan kembali, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau kita sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Yakinkan dengan doa Nabi Ayub ini. Nabi Ayub, berapa lama Bu? Nabi Ayub sakit Bu? Berapa lama Bu? 18. Pernah kita sakit sampai 18 tahun Bu? Ya Allah. Nabi Ayub itu Nabi. Nabi. Kekasihnya Allah. Ternyata sakit juga. Kita bukan Nabi, bukan Rasul ya. Masya Allah. Keluarganya pun juga bukan ya. Kita ngaku umatnya aja. Jadi kalau kita sakit wajar nggak Bu? Ya masih ada wajar lah begitu. Tapi kita nggak diuji seperti diujinya Nabi Ayub. Sampai 18 tahun merasakan di atas pembaringan. Sampai istri-istrinya pun pergi semuanya. Jadi hartanya pun habis. Dia dikucilkan di pinggir kampung. Nggak boleh dalam kampung. Takut ketularan. Sampai begitu ya dijijikkan oleh masyarakatnya. Tapi beliau bersabar. Dan ternyata beliau salah satu doanya ini. Rabbi inni massaniyaddur. Rabbi inni massaniyaddur. Ya Allah, aku sedang ditimpa sakit. Wa anta arhamur rahimin. Sedang engkaulah sekasih-kasihnya yang maha penyayang. Jadi sesayang-sayangnya yang maha penyayang. Maka kalau kita sedang sakit, sering-sering juga baca doa ini. Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ini doanya. Bahwasanya kita bergantung hanya kepada Allah. Dan ternyata 18 tahun beliau diuji sakit. Obatnya di bawah telapak kakinya. Udah jauh-jauh usaha, udah macam-macam. Tapi ternyata kesembuhannya ada di bawah telapak kakinya. Ketika waktu kesembuhan itu datang, Allah perintahkan urqud birijlika. Hai Ayub, tolong hentakkan telapak kakimu. Nanti akan muncul air. Kau minum dan mandi dengan air itu. Allah sembuhkan semuanya. Jadi ternyata Allah hendak menguji.
dan menjadikan teladan, cermin bagi kita. Kalau kita sakit baru 2 hari atau mungkin sampai sebulan, 2 bulan, Nabi Ayub 18 tahun. Kita terasa lebih ringan ya, bisa lebih bersabar ya. Subhanallah. Mudah-mudahan insyaallah kita lebih bisa mendekatkan dengan nama Asy-Syifa atau Asy-Syafi, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyembuh, semakin menyempurnakan tauhid kita, bergantung kita. Saat kita sedang diuji, terutama diuji sakit, ingat Allah Asy-Syafi. Bergantunglah hanya kepada Allah, perbanyak kita dengan doa, perbanyak dengan taubat, istighfar, sedekah, dan berbagai macam sarana yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dalam syariat-syariatnya. Mudah-mudahan yang sedang sakit, yang sedang diuji, baik kita maupun anggota keluarga kita doakan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya insyaallah. Allah Subhanahu wa taala jadikan penyakitnya sebagai pelebur dosa-dosanya, pengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Baik, ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi tentang Allah Asy-Syafi. Selanjutnya saya berikan kesempatan kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, saya persilahkan.